warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anna Susitasari dengan NIM 4021916 dari kelas Perbankan Syariah A dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis peramalan data BOPO, BPRS, dan APYD BUS dengan pendekatan analisis time series non-musiman. Yang pertama yaitu analisis data 1 atau peramalan pada data stasioner. Berikut analisis deskriptif dengan nilai min sebesar 8607104 dengan median 8592 dan nilai maksimum pada data 1 adalah 9225 dan nilai minimum 8174. Berikut gambar dari jumlah penjualan dari perusahaan pada Januari 2017 hingga Desember 2020. Dapat diketahui bahwa data penjualan cenderung tidak stabil dan memiliki kecenderungan naik turun, meskipun jumlah penjualan ini tidak menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Selanjutnya yaitu pengujian stasionaritas pada tingkat level yang memiliki nilai probabilitas 0,0006. Pengujian stasionaritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA dan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 adalah data 1 tidak stasioner, HA adalah data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, nilai probabilitas 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga terjadi terima HA dan disimpulkan data 1 stasioner. Karena data 1 stasioner, maka dapat dilanjutkan dengan identifikasi model. Selanjutnya, identifikasi model dapat dilakukan melalui korelogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation serta nilai dari partial correlation. Sebagai berikut, gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1 dan 2, sedangkan PACF keluar pada orde 1. Dari hasil diperoleh nilai orde maksimum dari MA adalah 2 dan orde tertinggi dari AR adalah 1. Sehingga dari hasil tersebut dapat dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Berdasarkan hasil pengujian auto ARIMA pada tabel 3 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARMA 1,1 dengan nilai AIC sebesar min 5,0144. Selanjutnya yaitu estimasi parameter. Estimasi parameter model ARMA 1,1 ditunjukkan pada tabel 4. Model tersebut diperoleh dari hasil sebagai berikut. Data T sama dengan 86,09592 ditambah 0790 dikurangi 0,464 dengan hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien dari AR dalam hal ini adalah data T min 1 sebesar 0,790 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0173 lebih kecil dari 0,05 sehingga data T min 1 berpengaruh signifikan terhadap data T.
Selanjutnya yaitu nilai koefisien dari MA. Dalam hal ini adalah nilai E T-1 sebesar min 0,464 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,1769 lebih besar dari 0,05, sehingga E T-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,1925. Nilai R ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR dan MA terhadap data T masih tergolong rendah. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi tidak normal. Selanjutnya, hasil pengujian korelogam pada residual. Hasil tersebut menunjukkan plot ACF dan PSCF tidak ada yang melewati batas, serta probabilitas dari Chi-stat lebih dari 0,05, sehingga asumsi white noise terpenuhi. Selanjutnya yaitu pengujian peramalan. Hasil peramalan data 1 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya bulan 1 sampai 3 sama dan bulan 4 sampai 12 sama, dengan nilai 8609590 pada bulan 1 sampai 3 dan nilai 8609.591 pada bulan 4 sampai 12. Selanjutnya yaitu analisis data 2 atau peramalan pada data non-stasioner. Analisis deskriptif memiliki nilai min sebesar 3,744,375 dengan median 3540, dan pada data 2 memiliki nilai maksimum sebesar 4,990 dengan nilai minimum 2,650. Berdasarkan grafik data 2, nilai penjualan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Desember 2020 diketahui data penjualan cenderung mengalami penurunan seiring penambahan waktu. Penjualannya memiliki tren turun dari 2017 hingga 2020 dan paling rendah terjadi pada bulan Desember 2020. Selanjutnya pengujian stasioneritas. Stasioneritas pada tingkat level memiliki probabilitas 0,8619. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 data 2 tidak stasioner, HA data 2 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 7, diketahui bahwa nilai probabilitas 0,8619 lebih besar dari 0,05, sehingga terima HO, dan dapat disimpulkan data 2 tidak stasioner. Karena data 2 tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data 2 dan dilakukan pengujian kembali. Pengujian stasioner pada tingkat first difference memiliki probabilitas 0,000. Berdasarkan pengujian tersebut, nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,5 sehingga terima HA, dan disimpulkan data 2 pada tingkat first difference stasioner. Karena data pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data 2 first difference. Selanjutnya yaitu identifikasi model.
menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1, sedangkan PACF keluar pada orde 1. Dari hasil diperoleh orde maksimum dari MA adalah 4 dan orde tertinggi dari AR adalah 2. Hasilnya dimasukkan pada autoarima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Dari hasil autoarima menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARIMA dengan nilai AIC sebesar min 2,505. Kenapa metodenya ARIMA? Karena data yang digunakan adalah data 2 pada tingkat first difference. Selanjutnya yaitu pengujian estimasi parameter. Estimasi parameter model A RMA 0,1,1 ditunjukkan pada tabel 10. Data 2T sama dengan min 0,047 min 0,460. Hasil pengujian parameter dilakukan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari MA dalam hal ini adalah nilai E T-1 sebesar min 0,460 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0079 lebih kecil dari 0,05 sehingga E T-1 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,160. Nilai R2 ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan MA terhadap data T masih tergolong rendah. Selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 9. Nilai probabilitas sebesar 0,161 lebih besar dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Selanjutnya pengujian korelogram pada residual menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF yang ada yang melewati batas serta probabilitas dari Q-stat lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu pengujian peramalan. Hasil peramalan data 2 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan dengan nilai min 0,046039. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.